itu keistimewaan diantaranya itu datang di masjid duduk saja memang bapak yang tadi itu dapat malu. Ndak duduk kalau tunggu kau sambil lalu jiwa ada pejo malu pak. Sambil lalu jiwa makhluk akan sangai. Wah balik ke paha tadi mah balik ke ladang itu mabihan kamu nawa tadi sampai sore jam 6 matur kan itu awak baik surau pada latihan timur di surau duduk awak itu enggak atau di dia dan kamu sudah tuku ceramah awak lalu sampai juga paham lalu ya cuma pahalo beda-beda kalau orang lalu pahalo sepertinya kalau orang jatuh menyimak satu pahalo lagi kan lagi kan. Ibu bapak yang hadir rahimahullah. Selanjutnya sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan teristimewa buat Nabi kita Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, as'adukum yawmal qiyamah aktsarukum sholatan alayya. Orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat, yang paling Allah beri kepadanya banyak nikmat nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku, kata Nabi. Yang kedua, aqrabukum indi yaumil qiyamah aktsarukum sholatan alayya, kata beliau. Orang yang paling dakik juamu nanti di hari kiamat, yang paling dakik juamu nanti dalam seluruh, kata Nabi, orang nan paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai, lihat mau kita dakik Nabi Muhammad. Baik. Mana ketujuh dia ramai dakik Nabi Muhammad kalau dakik juga nawa. Dilihat lagi. Mana ketujuh dia dakik juga nawa daya naula atau dakik ke Nabi Muhammad. Bah. Tidak bisa memilih. Kalau kita pilih salah dia tidak bisa. Itu kita pilihkan mulu. Juaya nawa itu dakik Nabi Muhammad itu dakik dulu. Napa dia namai? Uang namai yang bapak kayak gini kok sama sesuatu jawab suami. Yo, sama bertamu itu dengan Nabi Muhammad. Tentu bapak ibu tak luput itu bedanya daripada mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bapak-bapak, sebelum kita mulai membacakan ayat untuk kaji itu pada 5 malam, aku ingin cerita dia dulu betapa besarnya ilmu itu di mata Allah, besarnya harga ilmu itu dunia dan akhirat. Lihat anak-anakku banyak cerita. Nah, kalau mau banyak cerita, adanya cerita apa-apa cerita. Jadi ceritanya bapak ibu ada 3 orang beradik kakak. 3 orang beradik kakak. Ketiganya laki-laki. Dan orang nomor 3 itu saya ayahnya dia. Ayahnya kok ketika anaknya kok mulai patuh untuk mendapatkan pendidikan atau patuh untuk sekolah, maka sang ayah kok tadi sifatnya fleksibel saja atau mengarahkan anak kok tadi sesuai dengan keinginannya. Coba ini kamu ke sekolah, ndak tanya ke anak main. Kita tanya ke anak kita pak, anak utama SD atau anak sedang ujian nasional, malaki nomornya keluar, bapak dimandi awak dan awak yurang, ayah, kamu ke sekolah jangan sudah kau,
SMP, ke sanawiyah, ke pesantren atau kama. Ditanya dewa anak tadi, awak sekolah ke SMP ya. Jika sebenarnya sekolah lain, adima SMP nya. Tanya dulu dewa adima SMP. Wah di sanawiyah, yo ke sekolah lain, adima sanawiyah. Awak di pesantren ya. Yo ke pesantren, yo adima pesantren sekolah tanya dia. Kayak begitu main? Kita. Sebab itu konsekuensinya begitu awak anaknya, awak anaknya. Kalau ingin sekolah di pesantren, ikut konsekuensi. Kalau di SMP, kau perjanjian awak jalan. Jadi baik dulu lah anak nanti kurang tadi bapak ibu. Ditanya dia ayahnya, pertama ditanya nak ada uang di mana sekolah, nak dulu. Awak ingin jadi orang bisnis, ingin jadi orang menggalih, ingin jadi orang kayu miswa. Kalau menggalih, kau mama bapak, kalau nak kalah iya, kayak capek kitinanya. Kalau nak kalah iya pak, kalau nak keindah apa? Indah juga nah. Kalau nak kalah iya, kadang-kadang bapak itu dari tukang kaki sayur. Dari tukang kaki sayur ke rajo di balai rabaah atau di balai rapanjang sana yang jumai itu nah dan tahu bisu dalam pol mulai tahun kemudian Allah jadi kurangnya. Kalau nak lain, kalau nak indah kadang-kadang lah mulai banari kadang-kadang sudah jadi tukang kaki itu nak indah. Jadi singkat cerita bapak ibu anak kadang aku ingin berbisnis ingin menggali disarahan lah kau orang yang bisa majan bisnis. Dia modal, dia biaya. Anak nomor 2 ditanya orang, dapat tinggal nak sekolah keluar, uang kemana sekolah? Awak ingin jadi anak bisa mobil ulang kan? Jawab ininya apa tuh? Bu, betul lah kalau jawab gue. Kalau jawab ini kalau bisa mobil aku anakmu sekolah kedokteran, biaya 2 juta ya dah. 2 juta. Kalau dulu namanya pas sekolah perdukunan. Ya tapi dulu zaman dulu. Disalah lah keuangan pandai dan bisa maja dia biaya. Anak nak ketek katanya. Orang anak ayah nak ketek agama sekolah. Awak sekolah surau jelaya. Awak tak pesantren. Baru awak ingin jadi ulama, awak ingin jadi guru, awak ingin jadi buya, awak ingin membawa ulama sesepuh. Oh tak betul dia. Bisa Allah naik kepada seorang ulama. Kau kamu sekolah aja. Kamu SMP pesantren terserah dan pokok jadi. Kalau SMP sekolah, kalau termiah dia sekolah, kalau pesantren sabar pesantren tak boleh sekolah. Itu. Di singkat cerita bapak ibu anakku di saat sekolah dulu biayanya sesuai kebutuhannya. Sang ayah mampu membiayai anak tadi. Singkat cerita, setelah 20 tahun ke depan, anaknya telah berkarir di bidang masing-masing. Sukses anaknya begitu. Nan berencana untuk jadi pebisnis, iyo menjadi sama orangnya. Main tunjuk aja. Anda gale kasina japui gale kasina japui juga. Uang kayu itu kan itu juga apa? Ya pak. Uang kayu itu juga itu karena tukang tolong kerja tuh. Tolong kerja, tolong pindah. Itu tunjuk aja satu orang. Asik dari itu anak-anaknya kadang menjadi kurang kayu. Kalau gini ya milioner namanya. You milioner apa? Ambil dia anak motor. Pokoknya dia tulang. Pokoknya jadi ulang kan? Yo. Anak nomor 2 masih
kayaknya. Allah Ta'ala itu kata orang mobil itu banyak lo nasihat di dirinya. Datang orang 128 cegah 2 gagal. Kenapa? Datang orang 182 cegah 20 gagal. Arti banyak orang sehat dengan dia. Deka nolak banyak loh, hampir kamu. Banyak lagi dia pak. Kamu nanya dia tu. Tiu ai, anda putih 7 ramai berbeza rumah. Nah adalah sakit ketik sampai sakit gadah. Kadang-kadang kalau gadah sakit, kalau itu sampai baik. Kan bodoh itu. Di awal kali kata kamu lihat sampai yang ketiga, bahwa ini sampai. Alhamdulillah ketiga. Tiga cerita kalau dua sama kayu. Anak yang ketiga. Kadang melihat lo you jadi ulama. Pimpinan umat, pimpinan jamaah, punya pesantren, punya jamaah. Dari mama juga datang kata penyupai mengaji. Di pesantrennya muridnya banyak, jamaah pun datang. Singkat cerita bapak ibu ketiga-tiganya berhasil. Dia apa? Ibu anak jadi ya, tapi tak pun ketiga berapa? Abi jangan terbang, tapi singkat cerita bapak ibu sesuai waktu juga tiga. Orang punya datang menjauhi orang mananam, datang menjauhi. Allah Subhanahu wa taala memanggil sang ayah dari 3 orang putra tadi. Sang ayah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kalau dia bilang kamu dari lagi singkat itu bapak ibu sang anak ketiga-tiganya hadir ikut menyelenggarakan jenazah sang ayah dan ketiga anak berbakti dengan karirnya masing-masing sesuai juga katanya ketiga sang ayah jenazahnya mau digendong atau mau dibawa ke kuburan ketiga anak pun mengiringi ketiga anak pun membawa hadiah untuk jenazah ayah terakhir dimasukkan dalam lahir anaknya kadang jadi terima jadi pengusaha itu pebisnis nyoba pinti sakarwo pinti dulu tu pak ndak do pinti bekate pak pinti dinar pinti dirham kalau pinti dinar dari kalau pinti dirham dari perak di bawah pinti sakarwo bertanya ulang juragan kama pinti bawa kalau untuk hadiah untuk ayah aku terakhir. Aku nanya bang, memasukkan kalam lahir sama ayah. Aku juga, kok ibu malaikat muka jenakir mana ayahmu, disuruh malaikat kudu tinggi sakalo. Esamu malaikat kudu ajar. Itu dibuat malaikat jadi sakau. Tapi kalau orang tidak mau dibuat jadi sakau. Yang kedua, anaknya nama jadi topik. Pailo nak usaha median. Nyoba pusako dari mulut. Mulut selalu mati dari pusako. Di hari kenya. Jadi murid tersayang di mulut. Tungkik sakti. Apa kan? Tungkik sakti. Ditanya dia, karena dia bah. Kalau dulu bah. Kuntu ayah tu nyolah anu tinggi lah berhasil dulu.
biar awak dak bawa profit yang bawa ye anak biar bawa sakalimat kato atau sakalimat Tuhan aku biar Allah memberi wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa yang dibawa dia? Barang kalau Allah memberi itu bukan. Barang kalau fikih itu perpitihan. Barang kalau namanya itu perjaminan. Barang waktu kesakti itu kalau dibilang Allah memberi wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kok dijual orang rawat pak berat kembali jual Allah begitu. Kalau diajar dulu TPA awal dulu seperti kalau masuk awal sekolah keluar di TPA diajarnya di luar. Lu masuk sekolah diajar di luar. Allah memberi wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa apa tuh anak? Doa untuk kedua orang. Sikit cerita Bapak Ibu. Masuklah kalau lahir sesuai dengan rencana dan fitik dimasuk sakaro, kunci dimasuk ditimbun. Sudah ditimbun, pulang 3 anak pusaro tadi bersama-sama. Nun jauh dari pusaro tadi Bapak Ibu akan terjadi melalui pusaro tadi itu menyambui api. Apa bu? Melalui pusaro tadi menyambui api. Nih kalau non pusaro kalau melalui ulang tadi itu akan ujung pulang ke beliau. Beliau seolah dikajak Bapak Ibu main tadi pulang bahu pulang main tadi. Pintinya sekarang tadi bapak, tungke karamai tadi bapak. Lima dua. Pitih nasakawang tadi Bapak Ibu pitih hamil olah pitih biara olah laki kepada ayah tadi itu jadi sisia sadar. Jadi apa main? Jadi sisia. Laki kepada abi loro itu siapa laki? Kalau ada Allah Subhanahu wa taala. Nantung ke tadi itu tak panjang nikahnya ayah tadi. Tahu kebanyakan. Aku langsung sakti itu gitu. Tapi tidak kembali ke muka dan nanti kita pencari tapi kemana? Kaya apa? Lain mau kabui, lain mau bunuh pinting banyak anak sekawang tadi. Kalau lepas kalau lahai, mai lima bunuh pinting sekawang tadi. Kalau masuk awal kalau lahai, Turki sakti dan karamai kejawat dari itu kalau masuk kalau lahir di bunuh je lepas tidak. Jalan terakhir sang anak yang bungsu yang belajar di pesantren mempelajari agama dan jadi anak yang soleh. Maka ketika itu beliau berdoa kepada dengan khusyuk dan tawaduk, dengan rendah hati, dengan bercucuran air mata, dengan serius dan sungguh berdoa kepada Allah. Di antara doa yang beliau ucapkan, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan izin Allah, seluruh nan terjadi perayaan tadi itu berubah seperti samudra. Nan sisiat tadi hilang, nan tukik tadi lancar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lahkan ayat tadi pada ditimbun balik dimasukkan lahir kurang tinggalnya. Kurang pula sama-sama. Ibu bapak yang hadir. Bu, lima orang anak main-main, lihat dulu balik orang-orang. Lihat dua nawas solusi seorang, sakudi seorang atau enggak? Itu aku sih kono Malaya lah pak. Oh tanya kayak itu anak Malaya. Apa pak libaran nak lihat dua solusi sakudi setengah lusin budi barat seorang. Terserah.
mau 10 anak, mau bubale, mau wana, mau tigo. Kan macam-macam sekolah anak aku. Ingin kok 10 anak wah, kok kama kawa sekolah, kok kama kawa sarahan, salah iye tolong masuk ke pesantren. Main, kok 10 anak main, kok anak main, kok balimo anak apa, kok kama kasih kolanan ketujuh denyo jadilah wajah kanda wajah kanda. Tapi nan kok sembahyang anak pandai, baca Quran apa pandai. Tapi cie tolong ke pesantren disarahan. Itu bisa mengaji, mendalami agama, jadi orang soleh danya. Kalau bisa jadi ulama yang alim, yang sempurna dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Kalau lama sudah apa kelelahan, anak apa nambah titel sarjana, profesor, doktor, kompor, galedor, bocor kan banyak Pak. Dah dulu boleh. Oh kayu anak wah punya perusahaan, itu punya PT, jadi dua sama kekayaannya ratusan miliar atau sampai triliunan. Tak baguno harap tuan apa kalau Pak langsung kalau dulu. Tapi anak baguno di minggu apa kalau lama suara kata tubuh itu anak kau terima dari anak waktu Pak. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mai nama buat Mai kalian buat nawak seorang masuk pesantren. Alhamdulillah. Aku nanti kau pengelajari. Nanti sini tu akan saya nanti tujuh kaya video. Kalau indah nawak kadang-kadang pula dilapis lalunya amraka cucu. Lihat dong cucu main. Cucu pun biasa lebih banyak anak. Kalau lima anak wah cucu orang 32 kadang-kadang. 30 cucu ke seorang ada masuk pesantren. Insya Allah. Kalau kita serahkan anak itu ke pendidikan agama, anak itu akan menyelamatkan itu Bapak Ibu. Kurang ibadah ayah, kurang ibadah amaye, banyak dosa ayah, alamati lu talaki mabia dosa, alamati lu talaki batobai ayahnya dosa. Siapa akan menyambut tobai ayah anak nan kontan pada orang dulu. Amai mati, dia kan mati mai. Amai kamati ibadah kurang sembahyang tak tergolong kadang tak diterima Tuhan dosa sampu awak lu talaki batobai siapa akan menyambut tobai wa anak nan awak didik anak nan awak lagian anak nan awak peliharaan apa-apa pakai tubuh awak meninggal pak ibadah kurang dosa sampu awak lu talaki tobai kadang-kadang pak salah mengkuah hati kadang-kadang balik mingguan sampai 3 subuh lebih bawah diumuran mustajib dari Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang usaha Iko binti Siano. Tadi setengah jam sebelum subuh seringan dikawal semua malam langsung duduk sekali akhirnya kami niat siapa nama tidur yo mulai malam sampai tidur sampai mingguan dia boleh bagat tidur pak malam sampai tidur sampai mingguan lah boleh sangat limo mati innalillahi wa inna ilaihi tobai anak kali betul kena tentu dah mana pak banyak dosa awak ya banyak dosa kita pak kurang ibadah kita sianan kamu kuat sampai tiga nawa sianan kamu nolong taubai sampai tiga nawa anak nan soli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah dosa aku ya Allah. Ampunilah dosa aku ya Allah. Ibu bapa aku ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Sebagaimana mereka lah mendidik aku di waktu kecil ya Allah. Mendoa anak wasat hari Bapak Ibu sampai doanya kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabilah menjamin, nabilah memberi SK, nabilah memberi jasa, nabilah mendapat laporan dari Allah. Anak yang berdoa kepada ibu dan bapaknya, anak yang soleh yang berdoa kepada ibunya, tidak ada hambatan atau doa anak yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa main buat nama main apa itu. Betul menyesal itu apa itu. Betul menyesal itu apa. Anak namanya sasar. Deku bertujuan waktu lah namanya sebagai tujuannya udah singgu dia nak buat pesantren aku. Dia menyesal pada pusaka. Itu. Yunda namanya sampai kata itu artinya. Amurah kamai. Yula lampir nak mai ke tujuannya sebab. Hantu tua dua nak sakit lemai. Bodoh doa kebenaran. Umur wala ketigo. Kalau anak itu kan mungkinnya nak. Mungkin lah. Orang manusia semuanya 63, lakinya lah umurnya 65. Nyulai laki bini baru lai. Banak aja kalau bisa tak? Bisa tak? Bisa pak. Sekarang zaman kini pak orang tak laki kan dari mana? Atau di malaki pola balik lalu nikah lu nah. Tahu ciki pokoknya. Kalau punya laki mana kamu mana kalau apa kan? Jadi ya memang ko indah awak nambah anak dan anak awak bana. Karena anak awak juga awak sagahan dulu ke pesantren. Dia mau doa sampaikan doa itu mulai. Adu apa itu hanya lo tu. Gaenya kalau singgung laki-laki gae ini apa? Gaenya tu ayahnya lo tu. Dia mau sampai tu mulai. Jangan kini gae dua dia tiga tujuan buang katanya sampai tujuh gae katanya sampai kalau lihat anak nasol. Jadi dia capek dua kalau tubuh tidak anak leko anak lebih jangan doang kami jangan doang ibu hati ujuk cucu awak tu masuk ke pesantren itu malah kiawa mati nampak jawabnya masuk pesantren dan nyawa sanang dia dua untuk jadi cucu nasol alhamdulillah. Ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di makmum, kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Shadaqallahu maulana al-azim. Dalam surah Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah. Mukhlishina lahu-d-din, mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Hunafa, cenderung kepada agama Islam, jauh daripada agama-agama yang lain. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, membayarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang betul. Ibu bapak rahimahullah, anak-anakku
Tidak boleh adonan menyembah lain selain daripada Allah. Yang patut kita sembah hanya Allah. Zahir dan batin, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Kita kok Bapak Ibu, Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi kok untuk menyembah Allah, bukan untuk mencari kayu, bukan untuk mencari pangkit, bukan untuk mencari kemauan, tapi tujuan itu dibuat oleh Allah Ta'ala, yaitu untuk menyembah Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita tingkatkan makna seperti La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi yang disembah itu Bapak-bapak Ibu kepada Allah. Bagi kita menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, ikhlas. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang jadi pokoknya adalah ikhlas. Apapun ibadah yang kita kerjakan, apapun amal yang kita kerjakan, sakit apapun, sekecil apapun, yang kuncinya adalah ikhlas. Sebesar apapun, segadang apapun amal kita, kuncinya adalah ikhlas. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang sudah sunat 2 rakaat ikhlas kepada Allah. Yang lebih bagus daripada orang sudah sunatnya 1000 rakaat ikhlas dulu karena Allah. Mana bagus? 2 rakaat ikhlas, 1000 rakaat ikhlas. Mana bagus? Tolong deh menjawabnya. Itu kalau bilangan rakaat tentu banyak rakaat seribu. Tapi kalau soal ikhlas, kedua-duanya sama diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapak, yang jadi persoalan di situ apa makna ikhlas? Mai, apa ikhlas mai? Nah, gini kita ambil contoh dalam Quran. Ada dalam Quran nama sifat surah ikhlas. Apa surah ikhlas itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bang aku sampai banamu surah ikhlas. Ada kata-kata ikhlas dalamnya. Ada mana kata ikhlas letak? Qul huwallahu ikhlas itu nah. Tapi kalau jadi yang paman surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan surah Al-Falaq. Surah An-Nas, qul a'udzu birabbil nas. Ada An-Nas. Surah Al-Lahab. Ada kata Lahab dalam mana? Tabat yada abi lahabin wa tarma agna anhu maluhu wa ma kasab lana zakala. Adalah surah An-Nas. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Karena surah An-Nas. Singkat dari itu, surah-surah yang lain itu dia namu ada kata namu itu di dalam. Ada kata namu di dalam. Tapi surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Ada kan? Ada Pak? Tidak ada. Surah Al-Ikhlas itu panamu surah ikhlas, tapi tidak ada ikhlas dalamnya. Amanah ikhlas. Jadi ternyata
Bapak Ibu, al-ikhlas, suri ikhlas itu di dalamnya mengungkap rahasia ikhlas. Benar suri ikhlas, ternyata di dalam suri ikhlas itu di dalam mengungkap rahasia daripada arti ikhlas atau makna ikhlas. Aman ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Satu. Jadi Bapak Ibu, Maha Satu menunjukkan makna ikhlas. Kalau ikhlas itu Bapak Ibu khususnya untuk seorang. Ikhlas itu dipersembahkan untuk seorang. Indah untuk berdua. Kalau untuk berdua tidak. Jadi nanti ikhlas itu Bapak Ibu diperuntukkan untuk seorang. Itu nanti dimaknakan secara ikhlas. Jadi ketika itu ikhlas dalam ibadah, maka ibadah waktu tujuan untuk seorang. Siapa yang seorang itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu bapak-bapak yang hadir rahimahumullah. Kalau ikhlas, kalau kita lihat maknanya yang lebih lanjut, ikhlas dalam beramal. Al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu ruhnya ibadah. Ruh itu Bapak Ibu menyebabkan hidupnya sesuatu. Maka ibu bapak-bapak yang lulus-lulus di kanal pokok, dia ada ruh. Dia ada ruh itu, lain ruh lain. Kalau tidak ada ruh, mati. Jadi ruh itu menyebabkan hidup. Baik pula ibadah kita Pak. Kalau ibadah kita punya ruh, maka itu ibadah kita. Ruh itu ikhlas. Asik orang itu. Orang itu Pak yang bisa berjalan. Orang itu yang bisa berkembang. Patangnya gede, tambah lama kadang-kadang. Dulu sekolah SD, inilah naik di SMP atau namanya. Satu naik di SMA atau mah. Satu naik perguruan tinggi. Berapa perguruan tinggi sekolah PKJ dua bini segala macam kayaknya taruh. Bang bisa itu Pak dek karena nyoi ini. Jadi kalau berkembang Tuhan begitu. Ibadah itu Bapak Ibu. Kalau berkembang ibadah waktu di jalan tahu berkembang dari menunjukkan ibadah kita itu. Ayat menyebabkan itu ikhlas. Ini sembahyang, besok sembahyang. Bang bisa sembahyang kali. Tadi gitu. Lalu kalau lahir lagi sembahyang sunai, terlalu sunai, sunai segala macam. Rajin diri ke sekolah, rajin dengan kaki. Di hari, di waktu, di bulan, di tahun, sehingga lo ibadahnya bertambah. Itu menunjukkan atau lagi itu. Tapi kalau nanti ini rajin ke sekolah, habis itu datang ke sekolah, banti ke sekolah. Kalau ada ke sekolah, tidak lama aja rasanya ke sekolah. Dulu lagi sembilan berdua, ini tidak toleh. Dulu lagi beribadah, ini tidak mau. Dulu lagi bersedekah, ini tidak toleh. Itu ibadah mati. Menunjukkan yang patah itu Bapak Ibu tidak ada ruangnya. Maka udah itu. Jadi bapak-bapak yang hadir, kalau ibadah paling berkembang, lain ibadah tambah, lain istiqomah kita beramal, istiqomah kita memakan agama orang, tanda lain hidup ibadah itu. Satu. Yang kedua ibu bapak, ada ciri-ciri ikhlas kok. Ikhlas itu lawannya bapak ria. Orang ikhlas itu ketika ditanya oleh sahabat, ajawab Rasulullah, orang yang ikhlas beribadah itu dia tidak mengharapkan pujian. Inyo melakukan ibadah tidak harus pujian. Yang kedua, inyo melakukan ibadah pun tidak ingin dipandang orang dan tidak mengharapkan pandangan orang lain.
Tapi kalau sebaliknya, orang ria apa? Kan kalau ditanya, aja beliau, orang ria kalau dipuji, tak rajinnya pada ibadah. Kalau ada orang menampak, rajinnya pada ibadah. Umpama, kalau di musaji banyak menunai. Kalau di musaji banyak baca Quran. Tapi kalau di rumah tak ada orang lihat loh. Tinggal menunai. Tiga ibadah lain itu menunjukkan ibadah mulia. Inyo rajin beribadah kategori kali di orang lain. Kategori berimpah, kategori nampak di orang. Di kalau dia bikin silap, suka mata. Ya men. Kategori orang nampak, kalau nampak di orang, yang kalau dia bikin 5.000. Kalau ada orang biasa. Jadi kalau orang nampak, rajin. Kalau tak ada orang nampak, kembali. Atau dipuji orangnya, tunggu rajin. Itu tanda mulia. Atau sebaliknya, kalau yang dikacau orangnya nanti. Ini itu kedua, lalu hadiah lagi gini, ala sosial lagi gini. Teringat ke jauh-jauh tiga boleh. Walaupun masuk kecil sosial juga tiga boleh. Di singkir itu bapak ibu dia beramal beribadah itu mengharap pujian orang, mengharap dicari orang. Kalau tidak nyemalik itu kategori tiga. Ame-ame cuma ada orang berimpah di rumah di pengurus. Siano baik pak untuk musaji awal 100.000. Itu ikhlas tutorial. Kalau baik pak, di siko ada sebagian pak terlibat di pengurus. Orang itu ada adu pikir ada, channel 1.000, channel 1 juta ada. Itu tuh ikhlas tutorial. Belum tahu apa? Belum bisa dipenuhi ikhlas, belum bisa dipenuhi dia. Itu tergantung kalau diri orang yang beriman. Tidak boleh bonus. Itu tergantung orang baik pak. Kalau orang baik pak tu nyolai tidak merasa tersanjung. Disapui di pengurus jadi tidak disapui dabahan nyodok nyo ikhlas tetap saja. Tapi kalau pengurus lupa menyapui agak kecewa rasanya menunjukkan inyo agak dia atau dia. Contoh, kota empat jalannya pengurus 8 kota empat dia tu dibantu oleh pengurus nama merek seno sekian dekot ketiga pelapan mau ada kelengkas ada apa tinggal kalau dia di luar yang baik itu kita materi lama nama tu tapi si kalau nanti bawa kau nanti di bawa kau di ketiga boleh bawa 3 juta 500. Ada di pengurus sekian lebih buat papa impak untuk saji kita alhamdulillah kumpul 10 juta ampun tuang sekali impak ibu apa diterima oleh Allah Taala. Waduh nama nambah pun ada kini disuapkan mulia di pengurus. Sekian ada yang mau terima kasih banyak. Tapi sudah pengurus lain. Mungkin tangannya lo kampung kau. Pengurus tinggal cie. Kalian lah kati dia buat tu cie lah tinggal tu mah. Diperiksa oleh pengurus. Yo tinggal cie pemerek. Dari Ibu Hajah Nur Hayati. Ditibonya gini. Tak ada soal ada. Tak ada lagi nama sekarang. Ada, alih tiga wajah nanti no. Nanti boleh ada Ibu Hajah Nur Hayati 3.500.000. Nanti kau surah tadi kau pak. Namanya orang di belakang tunggak tadi tu. Ibu Hajah Nur Hayati. Jadi lupa pengurus menyuraan inyo tukang niat. Bapak ibu apa itu? Aku jadi persoalan. Gitu. Jadi bapak ibu awak diumuman di pengurus itu diumuman jadi tidak ada masalah. Pengurus mengumumkan itu sebagai rasul tanggung jawab secara harus terbuka. Karena piti musaji itu piti rawasa, sama itu saja. Yang kedua, pengurus musaji itu mengumumkan untuk sebagai fastabiqul khairat, untuk memotivasi orang masyarakat nanawa alumba. Kita jadi agar nan lain nan alur
atau nyuk kayu tapi sakitnya serakah si anu aja nama saya sakit sekian awak kayu serakah sakitnya kadang-kadang kan dulu kayu ku penyekena dulu kayak tapi dari segala kalau mama sudah punya kok enggak sadar kalau kami alhamdulillah. Jadi kadang-kadang seperti itu dulu kayu kadang penyekena si anu aja bersih sekian sakit awak sekian. Jadi untuk mengajak dan memotivasi maka disampaikan dari pengurus pas tabikul khair. Jadi niat itu ibu bapak itu jago. Tapi bapak ibu, aku lu rakayo ko masyarakat umuman, tapi lu tentu dia. Pokoknya hari Jumat, musa dia seram itu biaya. Kau banyak yang bangun di telena. Boleh. Masyarakat ambo tu musa di 5 juta. Sampailah kau ke Jumat. Kece, kurang punya atau 10 juta lah naik 10 juta. 10 juta. Baru pajak kayu. Punya perusahaan. Foto pajero jampe. Albat dulu. Rumah aja 3 lantai. Gadang rumah aja. Ampe kali ramu saji ko lebih lo ya. Lusuk laman itu. Halaman rumah aja biaya itu dari Cinato sampai ke Paga biaya tembus 1,5 miliar pulang rumah apa? Apakah rumah aja sih biaya? Halaman rumah aja di Cinato sampai ke Paga masuk pintu, Paga di Cinato tembus 1,5 miliar biaya. Itu rumahnya berapa miliar itu? Ibu masyarakat Rusadi Sabunta. Jadi kita ada orang yang sekarang pajak tuh kecuali sangat sangat. Jadi harusnya nih ya apa? Syarat itu. Jadi apa itu yang ada? Tapi di luar orang tahu, di luar orang banyak yang tahu, nyolah negeri cek transfer rekening. Rekening masjid dan kirim pinti 1 juta. Aku perluin saat itu kalau masuk ke lagi kota pengirimnya jadi sama-sama. Tulis saja di masjid hamba Allah. Tulis di setiap masjid hamba Allah 100 juta. Dekaran orang lah do pengumuman 10 juta daripada pagi dan soal tadi loh. Jadi orang tak do mengira ya. Nasa kita itu juga ayo. Nah 10 juta itu yo pagi nama dia. Nah 100 juta itu yo pagi nama dia. Jadi nyo malampok nah 100 juta dengan calon nah 10 juta. Agar orang tak tahu mengira-ngira. Tak tahu orang mengira gitu. Jangan 1 juta aku berusaha besarkan. 1 juta berusaha hamba Allah ini. Kalau kita mau cek-cek, upah pelampau sejuta, siapa boleh tahu? Upah pelampau untuk pengurus saja. Jatah buka barangku pelampau untuk pengurus sejuta. Lalu pelampau itu pengurus baru lah. Kalau tidak boleh, itulah ngilu di pengurus orang itu. Itulah sakit juga. Arti bapak ibu, niat itu akan kembali ke hati. Kadang-kadang awak menyambut kurang tadi baik bahasa menyambut tidak ikhlas, belum tentu. Justru dia yang lebih ikhlas. Kalau nyo malampu ada nalabia nalabia. Ada lo kadang-kadang ibu bapak nunggu ya orang, banyak jamaah, banyak murid. Di musadi sudah jamaah, sudah udah kain. Sampai awalnya jamaah dan nyajak kaji sudah 2 hari itu sebenarnya 20 rakaat. Anak rakaat beliau sudah. Beliau 7 rakaat. Beliau. Dua kita kedua. Coba kedua di awal disuruh jangan. Tapi ternyata beliau tadi di belakang orang itu di rumah melapi sunat. Melapi tekan nafsu tadi dia bedami. Sebab kalau sembahyang lagi bedami, beko banyak nafsunya mengatur banyak ibadah. Dia ingin menahan nafsunya tadi,
nyol lakekang, nyol lanya, nyol bijak nafsunya tadi itu, nyuwe sakit tak kenarami, tapi di rumah tahajudnya tak bilang, suasunanya tak bilang, baca Qurannya tak bilang, dia tu inyo merasiokan ibadah. Jadi minggu bapak kita kalau udah merasiokan ibadah apa itu tuh? Mai awal serakah kita mati kamu saji dia pula, tapi banyak tahu lihat dengan apa? Mai awal masyarakat kamu saji dia pula, bapak cerita mati bangun saji, tapi nak pamere nama Allah lihat dengan apa? Alhamdulillah. Itu caranya di beberapa hadir ikhlas harus jadi prinsip dari kita. Jangan awak dialog di puji-pujian. Ada tak macam di ada payah belajar di guru judi atau ada guru di ada tu ada di guru saji, ada nak guru dan dia saji kok. Lapaya awak murid, lapaya mencetak piti ke kemari dan guru dakwah awal itu dulu korupsi. Ada orang lupa guru saji dituduh orang korupsi. Waduh, kurung saji kok jangan korupsi le. Amalan piti penjual obat ada terpakai polisi ini. Alam pai aja balado itu nah dijual lado ai nyolo di sisi ado untuk polisi ini. Simin saji kedua lado pertama kui itu nah dipotong 10% sampai 10 saji. Enggak tahu bahwa itu aku lebih pada pandai menuduh polisi saji lah korupsi. Polisi sekolah korupsi. Kepala daerah korupsi tidak ada sekolah itu sudah sekolah. Hanya ada itu kedua sekolah. Tidak tahu lebih kedua aja. Ada tidak boleh pak, gitu. Jadi ibu bapak kita hati-hati. Yang keluar dari mulut itu akan dipertanggungjawabkan itu hati-hati. Baru yang saja kalau tidak jujur di dunia, juga bertanggung jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, muncul lawan ini benar atau salah akan bertanggung jawab besok di akhir. Sama-sama tanggung jawab, pemulih tanggung jawab, muncul jamaah bertanggung jawab. Besok kita itu mana salah, mana benar. Ya sama gitu ya pak. Asal kemalah dong, jadi masa buih. Besok kita bertanggung jawab. Tidak ada satu kata pun. Tidak usah kalimat Bapak Ibu, satu kata pun. Tiada satu kata yang keluar dari mulut anak cucu Nabi Adam, umat Nabi Muhammad, kecuali bertanggung jawab di suatu yang kita. Iyo jadi jawabnya, indah saja kejawab bertanggung jawab kita. Bayangkan itu Bapak. Belum bisa kita masuk seluruh, belum selesai kita sampai keramasan. Selagi alun menyelesaikan dan keluar dari juga ulun kebanyakan keluar Bapak Ibu. Bertanggung jawab kita bisa di hadapan Allah